Shalom, saudara yang terkasih di dalam Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pernahkah saudara menyesal karena kita berbicara terlalu cepat? Mungkin memberikan jawaban yang terlalu cepat? Pernahkah saudara menyadari bahwa satu kalimat saja bisa memperbaiki sebuah relasi? Tetapi satu kalimat juga bisa merusak hubungan yang sudah terbangun lama. Hari ini hikmat dari Amsal 18 ayat 13-20 mengajak kita untuk berhenti sejenak sebelum berbicara dan belajar untuk mendengarkan dengan hati. Bicara boleh, tetapi dengarkan dulu. Mari kita bersama-sama membacanya. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar, lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Saudara, ayat 13 membuka dengan teguran yang tajam. Memberi jawab sebelum mendengar adalah kebodohan. Terkadang kita itu cepat sekali memberikan jawab. Cepat sekali kita menyela, memotong pembicaraan orang. Kenapa? Kita ingin menang atau memberi nasihat sebelum benar-benar kita mengerti. Sebelum benar-benar kita mendengar apa maksudnya. Apa yang dia mau sampaikan. Kita cepat memberikan jawaban. Dan Amsal menyebut ini sebagai kecelaan, kebodohan. Karena hikmat sejati bukan hanya tahu kapan berbicara, tetapi juga tahu kapan harus diam. Untuk mendengar, diam. Untuk bisa mengerti, diam. Untuk bisa memberikan jawaban yang tepat. Ayat 14 menunjukkan bahwa semangat yang sehat mampu menopang kita dalam penderitaan. Tetapi saat semangat yang patah, siapa yang bisa menyembuhkannya? Lidah yang tajam bisa melukai seseorang. Lidah yang tajam bisa mematahkan semangat seseorang. Perkataan yang tidak tepat bisa menghancurkan mimpi seseorang. Tetapi telinga yang mau mendengar bisa menguatkan. Perkataan yang tepat bisa menguatkan seseorang. Ayat 15 menegaskan bahwa orang bijaksana terus akan belajar, terutama lewat mendengar. Bukan hanya telinga fisik. Seperti ini. Tetapi telinga hati. Mendengar dengan hati. Mari kita memperhatikan dalam ayat 16-18, membawa kita ke dunia relasi dan konflik. Hadiah membuka jalan. Tetapi bukan berarti manipulasi, melainkan sikap yang mau memberi hati kita. Di dalam konflik, siapa yang berbicara lebih dulu sepertinya terlihat benar, tetapi kebenaran tidak tergantung urutan berbicara, tapi penyelidikan yang jujur.
Kadang cara terbaik menyelesaikan konflik adalah lewat cara yang tidak terduga. Dari duduk sama-sama, kita makan, kita berbicara dengan santai, mungkin dengan cara kita datang kepada Tuhan. Dan ini sangat penting. Saat ada konflik, kita berdoa bersama-sama. Mohon supaya Tuhan tolong untuk menyelesaikan konflik. Banyak konflik diselesaikan di waktu yang tidak terduga dengan cara yang tidak terduga. Lalu di dalam ayat 19, ini ada sesuatu yang mungkin mengagetkan setiap kita. Saudara yang dihianati lebih sulit dihampiri dari kota yang kuat. Sekali relasi itu rusak, membuka kembali pintunya seperti menembus sebuah benteng. Inilah panggilan untuk setiap kita bisa menjaga hati dan mulut kita. Karena kata-kata itu bisa membangun atau memisahkan. Kata-kata itu bisa menguatkan atau menghancurkan. Ayat 20 menutup bagian ini dengan peringatan yang indah. Kehidupan kita akan dipengaruhi oleh buah dari perkataan setiap kita. Saudara-saudara, mulut yang bijak akan membawa berkat. Tetapi mulut yang ceroboh akan membawa kehancuran. Saudara, pernah nggak saudara memecahkan sebuah cangkir kesayangan saudara? Hanya karena saudara memegangnya terlalu kuat, atau mungkin meletakkannya terlalu kasar. Akhirnya cangkir kita itu ada retakan. Mungkin retakannya tidak membuat cangkir itu sampai hancur, gitu ya. Tetapi waktu kita menuangkan air ke cangkir kita, ternyata airnya pelan-pelan merembes keluar. Demikian pula hubungan yang rusak karena perkataan yang tergesa-gesa. Sekali retak, sulit kembali untuk sempurna. Tetapi dengan kelembutan bisa tetap berguna. Saudara, hari ini sebelum saudara menjawab, berhentilah sejenak. Dengarkan lebih dalam. Bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan hati. Karena itu, apakah saat ini saudara mendengarkan sebelum berbicara? Apakah kata-kata saudara menciptakan dinding atau menciptakan sebuah jembatan? Apakah saudara sedang membangun atau menghancurkan dengan mulut saudara? Tuhan memanggil kita untuk menjadi umat yang mendengarkan dengan kasih dan berbicara dengan bijak. Hari ini, jangan tergesa-gesa berbicara. Jadilah orang yang dikenal bukan karena banyaknya kata-kata, tetapi karena dalamnya pengertian. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita, setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ajar kami untuk belajar, untuk mendengar. Kami tidak cepat-cepat menjawab. Kami tidak cepat-cepat berbicara. Tetapi kami belajar untuk berhenti sejenak. Tuhan, biarlah kami boleh mendengar dengan telinga dan hati kami, sehingga kami boleh semakin mengerti dan bisa memberikan jawaban yang tepat. Tolonglah kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.